Oke, sambil nunggu yang lain gabung, kemarin ada pertanyaan nggak terkait tugas yang terakhir saya kasih itu? Ada paling di itu Pak, contoh penyelesaian yang Bapak berikan itu kita masih banyak konstanta yang masih bingung dapatnya dari mana. Apa? Konstanta? Ya maksudnya nomor-nomornya, angka-angkanya itu ada beberapa yang kita masih bingung, nggak tahu dapatnya dari mana. Oh, itu yang masalah yang desain apa? Aerasi, sedimentasi atau filtrasinya? Yang filtrasi dan sedimentasi mungkin Pak. Kalau RSC kan kemarin sudah pernah dijelaskan. Oke. Ngambil case di mana kemarin tugasnya? Saya di Kecamatan Eromogo Pak, di Wonogiri. Oh, gitu. Ya, jadi nanti tugasnya berkesinambungan sebenarnya. Jadi dari tugas yang kemarin itu berarti karena udah didesain aerasi, filtrasi, sedimentasi, setelah itu adalah kita menentukan harga air bersih. Oh, bukan. Eh, materi yang pekan lalu, proyeksi jumlah penduduk. Jadi nanti nyari lagi data sekunder terkait jumlah penduduk. Misalnya tadi kasusnya di Wonogiri kayak gitu kan. Berarti nanti dicek di daerah itu kira-kira pertumbuhan tahun sekian berapa, tahun sekian jumlahnya berapa, nanti kira-kira diprediksi sekitar 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang kayak apa, sama dengan metode yang kemarin kita bahas di pekan lalu. Sama nih tambahan yang materi hari ini, kita menentukan harga jasa air bersih. Jadi nanti kira-kira dengan yang case yang kalian ambil itu, dengan jumlah penduduk yang sekian itu, kira-kira harga air bersihnya berapa. Jadi mungkin harga air bersih kayak misalnya 5 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang kan nanti beda-beda kan, pasti adanya inflasi dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Oke, kita mulai aja ya untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi semuanya. Jadi kita masuk ke pertemuan yang ke berapa, 8 ya? Ke-8. Jadi pertemuan ke-6 kemarin kita udah bahas masalah desain aerasi, maksudnya tentang perbedaan antara treatment surface water sama groundwater. Habis itu kita ada sedikit masalah desain aerasi kita bahas. Kemudian yang pekan berikutnya, pekan ke-7, kita bahas masalah masih di aerasi, sedimentasi, filtrasi, sama proyeksi jumlah penduduk, kalau nggak salah. Nah, untuk hari ini kita nanti fokusnya di satu topik, yaitu harga jasa air bersih. Jadi kira-kira dengan jadi nanti kita banyak ke ini ya, main angka sebenarnya kayak gitu, atau ini istilahnya bermain Excel. Pernah dapat ekonomi teknik belum ya sebelumnya? Jadi kayak misalnya hari apa namanya, uh, harga mata uang 5 tahun yang akan datang dengan inflasi sekian, kira-kira udah pernah belum didapatkan di mata kuliah yang lain? Belum Pak, belum. Kayaknya baru Oh, semester depan kalau tidak salah. baru apa? Semester depan, semester ke ini apa namanya? Ke 8 kalau tidak salah. Mata kuliah apa itu? Oh, tidak ada Pak, tidak ada ternyata, tidak ada. Belum belum pernah dapat, tidak ada di KRS juga. Semester 8 emang ada mata kuliah lagi berarti ya? Ada Pak, semester kita 3 semester soalnya.
tambahannya. Oh, oke, jadi untuk harga air bersih kita lebih banyak ke ekonomi teknik sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya ini RAB gitu belum pernah rancangan anggaran biaya. Cuman itu doang ya. Eh, Harga-harga aja maksudnya nggak bisa memprediksi apa namanya harga suatu hal 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu belum. Oke, jadi mungkin ya ini sekaligus pengenalan aja bahwa nanti ketika kita berhadapan dengan suatu yang namanya engineering, design kayak gitu, kita pasti akan berhubungan dengan yang namanya economics engineering, jadi kayak ekonomi teknik gitu. Oke, saya coba share terlebih dahulu materinya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Sudah, Kak. Oke, jadi nanti kalau misalnya di tengah perjalanan keputus suara saya, dinotif aja di grup WhatsApp. Nanti biar saya langsung perbaiki. Baik, jadi kita kemarin udah bahas masalah water treatment, kemudian groundwater and surface water treatment. Kita udah bahas masalah standar baku air bersih sama air minum berdasarkan peraturan-peraturan Kementerian Kesehatan. Bagaimana uji labnya, dan kemarin kita udah kalian udah ngerjain juga masalah ini ya yang seharusnya kita lakukan di laboratorium tapi nggak bisa pada semester ini, kurang lebih akan sama seperti itu. Jadi kita kayak menduplikasi, bukan menduplikasi apa ya istilahnya, analogikan pengolahan air bersih yang secara real di lapangan dalam skala laboratorium dengan uji-uji yang ini mikro-mikro kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian kemarin udah kita bahas juga masalah kebutuhan air yang dibutuhkan apa aja, sama itu distribusi kebutuhan air bersih kayak jumlah penduduk kira-kira seberapa, kebutuhan airnya berapa di 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, kita bisa memproyeksikan dengan metode-metode seperti aritmatik dan lain-lain. Nah, untuk pekan yang ke-8 ini, kita akan bahas masalah water price atau harga jasa air bersih. Jadi sebenarnya bukan water price ya, jadi harga air itu sebenarnya nggak ada. Kan air itu kan kayak bisa dimanfaatkan oleh semua orang sebenarnya kan, karena itu adalah kekayaan alam di negara kita. Jadi mungkin term atau kata yang lebih cocok adalah harga jasa, harga jasa air bersih. Karena apa? Maksudnya adalah ada orang yang mengolah air yang mungkin belum baku, belum memenuhi standar dari Kementerian Kesehatan, kemudian diolah oleh suatu perusahaan kayak itu menjadi air yang siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kita seharusnya menamainya sebagai harga jasa air bersih. Kan kita lihat sekarang banyak sekali air-air minum kemasan kayak gitu kan, kayak merek A, merek B, merek C dan lain sebagainya. Ketika kita ngisi galon kayak gitu, maksudnya adalah itu kan sebenarnya juga dari sumber mata air yang ada di sekitar kita. Cuman dari mereka kayak apa ya, kayak mengolah atau mendistribusikan kepada masyarakat seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan harga jasa air bersih. Jadi kalau kita beli di warung atau di minimarket kayak gitu kan, beli sebotol air, kemudian entah itu berapa liter kayak gitu, itu kan pasti beda-beda harganya. Nah, kurang lebih yang menentukan adalah kayak jasa kemasannya, kemudian kita siap minum karena udah terstandarisasi oleh perusahaan yang mengelola air tersebut. Jadi lebih ke harga jasa air bersih sebenarnya. Cuman di sini kita nggak akan bahas masalah hmm, air bersih, maksudnya air minum yang untuk kemasan atau botol yang ada di perusahaan-perusahaan komersil kayak gitu. Jadi ini kita lebih banyak membahas yang kalau misalnya di PDAM itu nanti harganya seperti apa, standarnya, kurang lebih yang akan kita bahas pada hari ini kayak gitu. Oke, jadi persamaan-persamaan penting ini untuk diketahui untuk menentukan nilai future sama present ya. Jadi untuk F
F itu future, jadi nilai yang akan datang. P itu present, atau nilai sekarang. Jadi N itu kayak jumlah tahun. Jumlah tahun misalnya adalah kita hari ini punya uang 6.000 misalnya. 6.000. Nah, kira-kira di tahun yang akan datang itu harganya seberapa sih? Maksudnya kan kita ada kayak bunga bank, ada inflasi, kayak gitu kan. Nah, kira-kira kita akan memprediksinya semacam itu. Jadi rumusnya seperti ini. Kalau kita pengen mencari nilai future, nilai di masa mendatang, misalnya F, harga sekarang adalah present 6.000, 1 plus I, interest. Interestnya itu bunga bank atau inflasi yang terjadi. Kayak gitu berapa persen sih kira-kira pada tahun 2020 misalnya 6, berarti 6%. Kita pengen nyari tahun 2025, berarti 5 tahun. Jadi nanti kita ketemu harganya berapa. Sama dengan kalau kita nyari ini present world atau harga sekarang. Misalnya di masa mendatang ada suatu harga itu 5 juta misalnya. Bedanya adalah ini di minus N ini loh. Minus N. Jadi F, misalnya ini F-nya 5 juta, 1 plus I, interest rate-nya itu misalnya bunga banknya 4%, min 5. Atau bisa ini sih sebenarnya dibagi aja. Karena ini kalau misalnya menjadi pembilang penyebut ini kan di bawah kayak dibagi kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang uniform series, ini adalah gimana jelasinnya? Ini sebenarnya lebih gampang kalau dijelasnya itu kalau sambil latihan ada soalnya. Jadi lebih gampang membayangkan. Jadi uniform series itu kalau misalnya tiap tahun kita ada suatu income atau uang yang masuk ke kita itu sama kayak gitu, kita pengen mencari kira-kira di nilai future seberapa jadinya. Nah, ini beberapa rumus yang bisa atau yang perlu diketahui nanti. Ini ada rumus F dengan diketahui nilai sekarang, ini ada nilai present, diketahui nilai future, ini nilai annual, A itu annual ya, annual itu tahunan, nilai future dan lain sebagainya. Dan juga masih ada banyak rumus-rumusnya. Jadi ini nanti tergantung dengan soal yang ada. Jadi mungkin nanti untuk lebih gampang untuk memahaminya, mungkin ada beberapa soal yang perlu dikerjakan. Jadi ketika nanti sudah dapat permasalahan yang kompleks, jadi nggak bingung gitu, perlu pakai rumusnya yang mana. Oke, ini masih sama juga rumus-rumusnya seperti ini. Nah, ini beberapa simbol yang perlu diketahui. Tadi kayak I itu interest rate, itu tingkat bunga atau periode bunga yang dikeluarkan oleh bank. Itu kan beda-beda kan tiap tahun. Itu perlu dicek. Ini N itu jumlah tahun, jumlah periode bunganya berapa, P jumlah uang pada saat ini, kemudian F jumlah uang di masa depan atau future. Itu seberapa. Dan nanti bagian-bagian yang lain notasinya bisa dicek sendiri di sini. Oke, jadi kalau misalnya mau mencari rumus Excel, sebenarnya pakai ini lebih gampang, lebih cepat. Jadi kalau kita bisa pengen mencari present, annual, future, and atau interest, itu kayak gini. Beberapa nanti dicoba aja apakah ini bekerja apa enggak. Karena beberapa case itu mungkin agak susah. Kalau misalnya belum paham ya. Oke, jadi kita masuk ke ini aja. Langsung ke contoh soal yang ini lebih ke construction cost. Jadi nanti untuk yang soal-soal yang ini maksudnya per soal ini mungkin akan dijelaskan di nanti di asinkron aja, nggak secara sinkron hari ini. Oke, jadi misalnya kita punya capital cost. Jadi semua biaya yang diperlukan dari prastudi sampai proyek eksekusi dibangun. Jadi misalnya kita pengen membangun suatu instalasi pengolahan air atau perusahaan pengelola air minum atau air bersih kayak gitu kan. Jadi kan kita mulai dari awal, mulai dari prastudi seperti cek di lapangan, uji tanah. Intinya inilah pekerjaan-pekerjaan proyek yang perlu
dilaksanakan. Jadi nanti untuk capital cost kita perlu mengetahui kira-kira ketika suatu proyek akan dibangun, kira-kira kita kira-kira perlu apa aja sih. Jadi ini lebih ke harus tahu metode konstruksinya ya. Jadi kira-kira apa saja tahap-tahapannya sebelum bangunan dikonstruksi. Biasanya ada biaya langsung. Biaya langsung itu kayak direct cost, itu biaya pembangunan suatu proyek, bisa biaya konstruksi, biaya galian, biaya timbunan, dan biaya pembebasan tanah. Kayak gitu. Ini biasanya ditawarkan ke kontraktor, kecuali pembebasan tanah. Ada juga yang biaya tak langsung. Maksudnya biaya tak langsung itu tak terduga. Tak terduga itu kayak apa ya? Biaya tak terduga itu. Misalnya ada sesuatu yang di luar rencana kita dan perlu segera untuk dikeluarkan anggarannya. Nah, kurang lebih kita perlu membuat presentase dari biaya langsung. Jadi misalnya direct cost-nya 100 juta misalnya. Jadi kita perlu biaya tak terduga berapa persen yang dari biaya langsung. Nah, itu biasanya masing-masing case beda-beda kayak gitu. Jadi mungkin yang teman-teman udah sempat kerja gitu sebelumnya, setelah lulus kemarin mungkin sudah ada mungkin pengalaman terkait ini. Mungkin ada yang tahu masalah contingencies, engineering cost, dan lain sebagainya. Kemudian untuk biaya teknik itu juga sama, berapa persen dari biaya langsung. Ini bisa dihitung secara pasti ya, yang terdiri dari biaya studi awal, studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, pelaksanaan konstruksi, dan lain sebagainya. Nah, ini jangan lupa bahwa dalam suatu perhitungan uang gitu ya, ekonomi, itu pasti juga kita perlu memperhatikan yang namanya bunga atau interest. Jadi bunga yang diperhitungkan dari munculnya ide sampai pelaksanaan fisik selesai sehingga berpengaruh pada capital cost. Jadi yang mungkin kita merencanakan hari ini misalnya dibutuhkan uang sebesar 100 juta. Tapi kan mungkin nanti proyeknya selesainya sekitar 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahunan, multi years seperti itu. Jadi kita perlu mempertimbangkan biaya tak langsung di bagian bunga atau interest. Oke, jadi ini misalnya seperti ini, contohnya ya. Oh ya, ini nanti ada beberapa angka yang mungkin kurang sesuai kayak gitu, belum saya edit, jadi nanti yang diikuti caranya aja ya, bukan angkanya. Ada beberapa yang belum sempat diedit. Oke, jadi misalnya ini, kita punya capital cost atau biaya modal di awal, itu sebesar 35 juta. Di sini 35 juta. Jadi misalnya ini di awal ini adalah sekitar 10 tahun itu masa-masa konstruksinya. Konstruksi kemudian bunga 11%. FS itu feasible study, studi kelayakan, ini desain, ini udah konstruksi. Jadi dari FS sampai C itu kayak udah 10 tahun gitu. Kemudian menurut bunga bank dengan jangka waktu itu interest rate-nya 15%. Ya gitu. Oke, kemudian untuk biaya langsungnya ini, ya sebenarnya ini berdasarkan RAB ya, RAB. Jadi nggak hanya beton, baja, galian, tapi ada yang lain-lain juga seperti biaya pemasangan. Ini pemasangan itu intinya yang kita bicarakan di biaya langsung adalah biaya dari RAB konstruksi kalian. Itu kira-kira berapa? Nah, di sini contohnya ada 35 juta misalnya. Oke, kemudian biaya tak terduga, yang tak terduga ini biasanya diestimasinya 15%. Berarti hasilnya adalah sekian, kemudian biaya teknik 8%, itu adalah sekian, sehingga hasilnya adalah 43.050.000. Kayak gitu. Nah, kemudian kita perlu mempertimbangkan adanya ini bunga. Bunga seberapa yang akan apa istilahnya? Mempengaruhi biaya modal atau capital cost. Jadi kan totalnya semuanya biaya tak langsung kan 43 juta 50.000 kan. Dengan asumsi bahwa feasible study, design, construction ini 10 tahun. Berarti kurang lebih dibagi 10. Jadi setiap tahun kita perlu capital biaya modalnya sekian. Habis itu ada rumusnya.
kita mencari rumus F per A 15%, 10 minus 10. Itu rumusnya untuk yang nilai present. Namanya. Nah, di bagian rumus ini. Oke, sehingga dari rumus ini, karena udah selesai gitu kan, berarti hasilnya adalah sekitar 44, sekian juta. Berarti biaya modal capital cost yang perlu disiapkan atau yang perlu dianggarkan agar construction ini bisa berjalan adalah sekitar 87 juta. Ini udah termasuk dengan bunga, biaya teknik, sama biaya tak terduga. Oke, setelah ini kita masih dapat bunganya berapa? Ini sama ya, 87 juta. Ini 87 juta. Nah, kemudian kita masuk ke biaya tahunan. Biaya tahunan adalah biaya yang dibutuhkan, ini masuk ke dalam O dan P. Operasi dan pemeliharaan. Jadi O dan M, operation and maintenance kayak gitu. Jadi umur proyek. Jadi kayak pemanfaatan proyek dimulai dari saat proyek selesai dibangun. Jadi kira-kira perusahaan PDAM atau misalnya bangunan apapun sebenarnya ini secara general ya, kira-kira proyeknya akan dibangun atau umur gunanya berapa tahun ini kayak gitu. Jadi selama umur ini biaya proyek masih dibutuhkan hingga umur proyek habis. Nah, biaya tahunan ini kita sebut dengan A. Kan nanti untuk seperti ini kan misalnya kita umur proyeknya 50 tahun. Berarti kan setiap tahun kita perlu ada ini kan operation and maintenance. Jadi O dan M itu berapa aja selama 50 tahun agar umur yang diproyeksikan itu sudah sesuai. Jadi biaya tahunan ini merupakan beban pemilik proyek atau investor yang terdiri dari bunga, persentase capital cost, itu besarnya bisa berbeda dengan bunga saat periode dilaksanakan. Kemudian depresiasi, amortisasi itu seperti yang penyusutan suatu nilai benda dikarenakan pemakaian atau aus. Kan nanti pasti ada beberapa peralatan yang kemungkinan rusak dan sebagainya perlu diganti. Amortisasi pembayaran tahunan sehingga utang lunas pada akhir periode. Kemudian biaya operasi pemeliharaan, persentase capital cost-nya berapa? Diestimasi, seperti itu. Jadi misalnya seperti ini. Kita punya FS, feasibility study, studi kelayakan, kemudian detail design, construction-nya itu selama 10 tahun, kemudian operasi pemeliharaannya selama 50 tahun. Proyeknya beroperasi. Untuk depresiasi rumusnya seperti ini, untuk amortisasi rumusnya seperti ini. Jadi I interest atau bunga persentase biaya modal. Oke, jadi setiap tahun ini, setiap tahun 50 tahun selama proyek beroperasi, dia punya biaya operasi pemeliharaan, dia juga punya biaya untuk bunga, dan dia juga punya biaya untuk kalau misalnya ada kerusakan dan lain sebagainya, penyusutan, pengembalian modal, dan lain-lain. Oke, jadi ini saya belum masuk ke ini harga jasa air bersih, cuma ini kayak contoh aja, contoh kasus aja yang mungkin akan bisa membuat kita lebih mudah untuk mengerjakan harga jasa air bersih. Jadi misalnya di suatu proyek membutuhkan 200.000 meter kubik konkret beton, 750.000 meter kubik tunnel excavation, 5 juta meter kubik kanal excavation, dan 2.000 meter persegi vertical lift gates. Jadi misalnya ini harganya per meter kubiknya beton berapa, terowongan berapa, kanal berapa, itu harganya seperti ini. Kemudian kanalnya ini akan digunakan selama 50 tahun misalnya, 50 tahun. Jadi kan ini tergantung ini kan desainernya itu mau
membuat concrete dam ini, bendungan ini bisa 50 tahun. Dan untuk ini ya, pintu airnya itu kurang lebih usia gunanya 25 tahun. Kemudian interest rate-nya 5%. Kemudian periode konstruksinya, jadi selama membangun suatu bendungan itu 6 tahun misalnya. Kemudian the contractor will be paid equal amounts at the end of every one of the 6 years. Jadi kita perlu tahu, you must make reasonable estimates of any data that you need and that are not given in this problem. Jadi beberapa data yang mungkin belum ada bisa diasumsi seperti itu. Jadi kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Kita punya direct cost-nya biaya langsung untuk pembangunan atau konstruksi. Concrete-nya sekian dengan harga ini. Tunnelnya butuh sekian dengan harga per A-nya ini dan lain sebagainya. Intinya seperti RAB lah. Kemudian baru kita indirect cost-nya seperti contingencies, biaya tak langsung, biaya teknik. Ini adalah bunga. Interest during construction itu udah ini ya, ini udah kehitung ini 26 juta ini. Jadi nanti tinggal ditambah semua direct cost, indirect cost jadi 223 juta sekian. Kemudian untuk annual cost-nya kan nanti dibayarnya tiap tahun kan. Jadi kita perlu ada interest-nya itu sekitar 5%. Itu berapa? Depreciation-nya itu adalah seperti ini. 7/8. 7/8 itu adalah mana ya? Ini sebenarnya adalah untuk depreciation kurang lebih 7/8 dari biaya ini, biaya totalnya, capital cost-nya. Jadi misalnya 7/8, 223 sekian, ini rumus A per F tadi di awal. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman belum paham masalah ini, akan kita bahas secara asinkron, maksudnya contoh-contoh soal yang menggunakan simbol-simbol ini. Jadi nanti biar nggak bingung kalau udah sampai sini. Tapi untuk alurnya kurang lebih akan seperti ini. Ini depreciation, ini per 1/8. Jadi ini adalah depreciation ketika 50 tahun, ini 25 tahun. Karena nanti tadi umurnya diprediksi adalah 50 tahun kan, 50 tahun. Untuk gates-nya 25 tahun. Oke, jadi depresiasinya ini kayak ini bisa estimasi sebenarnya angka 7/8 1/8 ini. Jadi 7/8 adalah tubuh bendungannya semuanya 50 tahun. 1/8-nya itu kayak komponen pintunya aja. Kayak gitu. Kemudian untuk O dan M ini adalah 1% biasanya dari capital cost, sehingga untuk annual cost-nya adalah sekitar ini. Nah kemudian interest during construction, jadi kontraktor itu perlu dibayar seberapa, itu sekitar 160 ditambah 24 juta, 124 juta. Kalau misalnya ini adalah apa ya, kayak skenario, jadi misalnya ada suatu proyek, itu kan mungkin kita perlu membayar kontraktor berapa, kemudian dari pemerintah kalau misalnya ada bantuan kira-kira dia mau nyumbang berapa kayak gitu. Jadi misalnya 13 juta itu government will finance the engineering work, sehingga totalnya adalah sekitar 197 juta kayak gitu. Nah sama setelah itu kita pengen tahu berapa kira-kira interest rate-nya per tahun. Jadi masih sama, kita ada sekitar 6 tahun yang perlu dibayarkan untuk periode konstruksi, kan 6 tahun. Jadi seperti ini, 197 juta dibagi 6, F per A, 5%, ini interest rate-nya ya, 6 tahun. Jadi hasilnya adalah sekitar ini. Jadi sehingga interest during construction dikurangi aja 223,3 miliar apa juta ya? Juta kayaknya. Million ya, juta, main 197, berarti hasilnya 26,3 juta. Kurang lebih seperti itu. Tapi ada contoh yang lain misalnya. Jadi sama, kita misalnya kita perlu preliminary design, kita perlu 400 hektar tanah dengan harganya 10.000, kemudian dia butuh excavation, ada butuh beton, butuh baja,
unit price-nya per A itu sekian, bla 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 dan seterusnya. Kemudian durasi konstruksinya sekitar 4 tahun, operation and maintenance-nya 2% capital cost. Kemudian the number of vehicle. Jadi kayak apa namanya? Jumlah transportasi yang berjalan itu kira-kira berapa? 18.000 dan usia gunanya diprediksi sebesar 20 tahun. Jadi ini kira-kira berapa toll charge-nya per vehicle. Jadi kira-kira setiap kendaraan akan dikenai biaya berapa untuk agar investor itu bisa menarik atau bisa mendapatkan 15% rate of return dari investment mereka. Jadi mereka dapat keuntungan sekitar 15%, kira-kira berapa. Jadi ini kurang lebih polanya nanti akan sama. Tadi kan pembangunan bendungan, ini adalah proyek tol seperti itu. Kurang lebih akan sama. Jadi kita perlu capital cost, ada direct cost, land, excavation, concrete, steel. Jadi ini kayak RAB biasa lah. Jadi kalian pasti seharusnya udah paham ya masalah RAB. Karena pasti nggak hanya ada land, nggak hanya ada excavation, pasti ada hal-hal yang lain yang perlu ditulis di sini. Jadi ini hanya contoh simpelnya aja. Kemudian indirect cost, kita punya contingency, ketidakpastian 15%, biaya teknik 8%, interest during construction berapa juta, sehingga capital cost-nya sekian ketika dijumlah semua. Annual cost-nya adalah capital recovery, kemudian capital recovery adalah ini tadi, jadi investornya itu pengen kembali 15% gitu dari investment mereka. Karena ini konstannya 20 tahun usianya, berarti A per P 15%, 20 tahun capital cost-nya. 8,7 million. Kemudian operation and maintenance-nya adalah 0,02 dari capital cost dari sini. Sehingga annual cost-nya 9,8. Sehingga tinggal di charge aja nanti berapa. Kira-kira dari annual cost-nya ini kita perlu 9, 8, 10 ribu dan seterusnya. Di mana per kendaraan itu kan 18.000 per hari. Kalau misalnya dianalogikan dengan perusahaan air minum, berarti ini jumlah penduduk harusnya. 18.000 per hari dikalikan jumlah hari per tahun. Sehingga untuk charge buat tolnya adalah sekitar 1,5 dolar per kendaraan. Nah, kurang lebih nanti akan seperti itu. Ini contoh simpelnya aja. Oke, ini ada case. Kita masuk ke yang case-nya air bersih ya. Jadi ketika kita udah bisa membayangkan tadi harga tol per kendaraan, kemudian tadi pembangunan bendungan seperti apa. Nah, kira-kira kalau misalnya pembangunan penyediaan air bersih kurang lebih seperti ini. Jadi ini ya contoh simpelnya aja. Jadi biaya ini merupakan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan untuk proyek penyediaan air bersih direct cost, itu biaya pekerjaan persiapan, galian timbunan, material, pengerjaan, upah, sewa, dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya direct cost tergantung kalian butuhnya apa aja. Jadi nggak hanya ini aja, mungkin pasti ada yang lain. Intinya adalah dijadiin satu aja, semuanya menjadi direct cost. Kemudian pembebasan tanah ditanggung owner, indirect cost-nya itu tadi cuma ada contingencies, hal-hal yang tidak terduga, sama engineering cost. Jadi preliminary study, biaya perencanaan, pengawasan selama konstruksi. Jadi ini misalnya ini ya, contoh langsung. Jadi biaya konstruksinya misalnya langsung dapat 17 miliar. Nah ini pasti dari penjabaran beton, baja, galian timbunan tanah, dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika di total 17,7 miliar. Intinya seperti itu. Kemudian kita punya administrasi 2,5%, kita pengawas 5%, biaya tak terduga 5%. Jadi kayak ini indirect cost-nya itu nggak harus hal-hal yang engineering cost, hal tak terduga, tapi bisa juga kayak administrasi kita butuh untuk hal-hal yang administratif seperti itu. Kalau misalnya berhubungan dengan pemerintahan kan kurang lebih seperti itu kan. Jadi kita perlu mengalokasikan anggaran yang terkait di sana. Kemudian totalnya sekian, kita punya PPN, istilah tadi interest rate itu PPN lah, pajak interest rate. Interest rate-nya berapa? Jadi totalnya sekitar 22 miliar kayak gitu. Jadi kita punya suku bunga 7,5% misalnya tahun 2013, tahun 2014 kayak gini.
Nanti jadi hasilnya adalah biaya per tahun ketika ini udah dihitung dengan rumus tadi. Jadi kan kita perlu tahu familiar dulu masalah ini kan. Nanti akan saya berikan beberapa contoh secara asinkron tentang contoh-contoh soal yang terkait ini biar gampang ngikutinya. Intinya biaya per tahun kita udah butuh 2 miliar, 2,6 miliar. Jadi ini kayaknya cuman akan dibangun ini ya 2013, 2014 selesai. Iya. Jadi dia dibangun 2013, 2014 selesai. Berarti kan ini interest rate-nya 7,5%. Ini 1 tahun. Ini construction. Kemudian yang bawahnya ini adalah O dan M, operation and maintenance. Jadi ini kayak ini 7,5%. Ini 15 tahun. 15 tahun usia guna ini bangunan penyediaan air bersih. Jadi biaya total rencana annual cost-nya adalah biaya modal tahunan sama sama biaya OP. Jadi biaya modelnya akan sama 2,6 miliar kayak gitu. Itu akan sama semuanya. Nah, biaya OP-nya yang beda kan 2014 mungkin masih baru kan. Sehingga yang biaya OP mulai 2015 sampai 15 tahun. Jadi ini berapa? Jadi ini hasilnya adalah 2,6. Yang ini bawahnya hasilnya adalah 3,1. Jadi biaya totalnya 2015 adalah ini tambah ini dan seterusnya. Intinya kayak gitu. Jadi biaya total rencana annual cost-nya setiap tahun seperti itu. Oke, kita masuk ke analisis ekonomi. Jadi suku bunga tadi kan 7,5% ya. Jadi usia gunanya tadi 15 tahun kalau nggak salah, 15 tahun. Berarti 15 tahun dari 2014 kurang lebih sampai 2028. Total kebutuhan air ini dari mana? Kita udah bahas kemarin. Jumlah penduduk itu berapa di tahun 2028? Karena tadi proyeksi kan. That's why kita perlu memproyeksikan jumlah penduduk terlebih dahulu sama kebutuhan airnya berapa. Baru kita dapat angka ini total kebutuhan air. Ini 1 juta meter kubik per tahun. Jumlah penduduknya berapa dikalikan kebutuhan airnya berapa. Kebutuhan airnya berapa? Dapat di sini. Nah, harga air existing adalah harga air yang kira-kira di masyarakat sekarang berapa misalnya per meter kubik untuk mendapatkan air bersih. Jadi ini perlu data sekunder juga, mungkin dari PDAM atau dari mana gitu kan. Mungkin harganya sekitar 15 ribuan atau 14 ribu. Nanti kita ini dicontoh 12.500 misalnya. Jadi total manfaatnya adalah harga air existing dikalikan dengan total kebutuhan air. Jadi hasilnya adalah sekitar 12 miliar meter kubik per tahun kayak gitu. Kemudian benefit cost ratio itu BCR, benefit cost ratio itu total manfaat angka ini dibagi total biaya tahunan. Total biaya tahunan itu tadi yang ini 5,8. Jadi 12,5 dibagi 5,8 itu hasilnya 2,14. Jadi intinya adalah ketika kita mendapatkan angka benefit cost ratio yang lebih dari 1, itu udah oke hitungan kita. Jadi kalau misalnya ini kurang, perlu dilakukan analisis kembali. Dari sini berarti. Kira-kira pasti ada beberapa yang keliru. Jadi perlu dicek terlebih dahulu. Kemudian kita punya net benefit. Annual benefitnya adalah 12,5 juta dari sini ya. Ini annual benefitnya. Annual cost-nya 5,8 itu dari sini. Kemudian selisih dari benefit minus cost. Jadi ini B, ini C. Jadi ini B minus C kayak gitu. Hasilnya berapa? Jadi tadi kan kita suku bunganya itu 7,5% ya. Kita dapat ini 12,5, annual cost-nya sekian. Jadi pasti mungkin akan beda lagi. Beda lagi kalau suku bunganya 6%, 7%. Jadi kita kayak perlu lakukan simulasi gitu lah. Simulasi, jadi kalau annual benefit kan sama ya. Jadi annual cost-nya mungkin yang beda angkanya ini. Nah, nanti kita baru cek kira-kira benefit
minus cost selisihnya itu kurang seperti apa. Jadi ini polanya. Sehingga suku bunga yang udah 45% ini kita udah nggak ini udah minus hasilnya. Jadi setelah kita menentukan tabel ini jadi kayak gitu kita menentukan internal rate of return. Jadi IRR-nya berapa? Jadi IRR sama dengan I aksen plus B minus C aksen, B minus C aksen 1 min B minus C aksen 2, I aksen 2 minus I aksen 1. Kita cek. I aksen 1 adalah suku bunga yang memberikan nilai NPV positif. Jadi yang membuat nilai NPV-nya positif kan cuma sampai terakhir sini kan, 40%. Oke, 40%. Itu positif terakhir. 40%. I2 adalah suku bunga memberikan nilai NPV negatif. Dia menjadi negatif mulai 45%. Jadi nanti seperti itu. Oke, kemudian berarti ini B minus C aksen itu adalah yang masih positif. Berarti yang ini 985. B minus aksen C aksen 1 985. Yang aksen 2 negatif itu yang 167 ini. Nah, baru kita nanti dapat IRR-nya sekitar 39,3%. Jadi misalnya tadi investornya pengen 15%, misalnya ya, kita udah dapat 39%, berarti udah melampaui yang diprediksi atau yang diinginkan investor, berarti analisis kita udah oke. Kalau misalnya yang dipengenkan IRR-nya mungkin 15% gitu ya. Kalau misalnya belum, berarti perlu dicek lagi kayak gitu. Jadi Excel yang satu dengan yang lain itu Oke, kemudian kita masuk ke payback period. Jadi kayak berapa tahun investasi kita tuh kayak kembali. Modal kita itu bisa baliknya berapa tahun sih. Jadi kalau misalnya teman-teman udah terbiasa kayak jualan kayak gitu, kira-kira kita invest untuk produk mungkin sekitar 5 juta. Nah, kira-kira dengan produk itu kita bisa balik modalnya itu berapa lama sih kayak gitu. Kurang lebih seperti itu yang namanya payback period. PBP. Payback period. Jadi ini total biaya konstruksi itu berapa, annual benefit itu berapa, B, total biaya O dan P itu C itu berapa. Jadi tinggal di ini aja A sama dengan PBP sama dengan A, biaya konstruksinya berapa totalnya, B minus C, total benefit minus total biaya operasi pemeliharaannya. Hasilnya adalah sekitar 3 tahun. Jadi dengan tadi modal kita angka-angka ini, jadi kita pengen balik model kita berapa lama kayak gitu dengan kondisi yang udah kita diskusikan di sini, internal rate of return, bunganya sekian, kita bisa balik modal ternyata selama 3 tahun, payback period kayak gitu. Nah, ini kita masuk ke penetapan harga air. Harga air itu, tadi kita udah bahas masalah total biayanya ya. Total biayanya tadi sekitar 5,8. Itu dari sini, mana tadi ya? Dari sini 5,8 kan total biayanya. Kemudian kebutuhan air bakunya, ya tadi kita perlu tahu berapa kebutuhan air bakunya di lokasi yang menjadi studi kasusnya teman-teman semua di sini. Misalnya per tahunnya butuh sekitar 1 juta meter kubik per tahun. Sama tadi gimana cara ngitungnya? Kita perlu tahu jumlah penduduknya berapa, baru dikalikan kebutuhan air per orangnya berapa. Tapi kan kebutuhan air itu kan nggak hanya buat manusia, mungkin buat presentase, buat mencuci, kebutuhan yang lain kayak gitu, itu dijumlah semua, itu nanti kita masuk ke sini. Oke, jadi untuk penetapan harga air minum bila benefit cost ratio-nya sama dengan 1. Ini kan tadi udah berapa tadi ya? Ini kan udah benefit cost ratio-nya 1. Kemudian benefitnya itu adalah harga air dikalikan kebutuhan air itu berapa. Sama C-nya tadi cost total biaya, alokasi biaya. Nah, dari sini kita bisa cek bahwa harga air per unitnya adalah A per B. Itu A total biaya ini.
B-nya adalah ini, kebutuhan air bakunya. Sehingga sekitar 5.000, ini 5.000 atau 5.900 lah per meter kubik. Oke, jadi setelah dihitung harga air pada saat B per C sama dengan 1, maka ditentukan harga air minimum saat B per C lebih dari 1. Agar harga air yang dikenakan pada konsumen adalah yang paling minimum dan juga memberikan keuntungan bagi instansi terkait. Jadi kalau bisa kita juga sebagai penyedia air bersih kayak gitu kita udah dapat untung, bisa balik modal kayak gitu, tapi kita jangan sampai membebankan biaya yang mahal ke konsumen kayak gitu. Jadi ditekan seminimum mungkin kayak gitu. Jadi karena tadi harganya sekitar 5.900, di sini kita membuatnya menjadi 6.000 kayak gitu. Sehingga total manfaatnya tadi kebutuhan airnya itu sekian, dikalikan aja total kebutuhan air dikali harga air. Total manfaatnya sekitar 6 juta meter kubik per tahun. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini beberapa ini ya skenario tadi. Jadi kalau misalnya biayanya naik 10%, manfaatnya tetap, harganya berapa? Biaya turun 10%, manfaat tetap kayak apa? Jadi kayak kan nanti kalau misalnya ada suatu daerah gitu kan biasanya pemerintah memberikan subsidi gitu kan. Nah, kurang lebih nanti akan menjadi seperti ini. Subsidi 10% jadi berapa harganya? 20% berapa harganya? Dan seterusnya kayak gitu. Kalau misalnya proyeknya mundur 2 tahun, itu juga perlu dianalisis harga airnya seperti apa. Jadi kurang lebih alurnya akan sama, cuma nanti beda-bedanya adalah kita punya banyak faktor-faktor di sini. Misalnya biaya konstruksinya naik 10%, manfaatnya turun 10%, kira-kira harga airnya harus berapa agar sebagai penyedia air bersih kita dapat untung, tapi harga yang dibebankan kepada masyarakat nggak begitu besar gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya kita menemukan harga air bersih kita mungkin mencapai 9 ribuan kayak gitu kan per meter kubik. Jadi kita perlu mencari subsidi pemerintah biasanya. Berapa sehingga ketika disubsidi harga airnya menjadi sekitar ini. Sekitar 1.000-an, 2.000-an, bahkan sampai 500 kalau misalnya disubsidi sampai 90% oleh pemerintah, kurang lebih kayak gitu untuk menentukan harga air. Oke, kira-kira itu untuk masalah harga air bersih. Harga jasa air bersih, bukan harga air bersih ya. Harga jasa air bersih. Ini harga jasa. Kayak gitu. Oke, jadi dari sini kira-kira ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan? Jadi tadi ya masalah yang angka-angka ini, gimana cara ngitungnya, nanti akan saya berikan contoh di video secara asinkron. Mana sih ini? Ini masalah ini. Yang F per P 7,5 1. Tapi kalau misalnya mau mencari sumber lain nggak masalah. Sebenarnya ada contoh masalah present value, future value kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu yang penentuan harga jasa air bersih. Oke, kira-kira ada yang mau didiskusikan terkait harga jasa air bersih? Pak Antasya, Yes. untuk harga tadi kan untuk air baku ya, untuk air minum sendiri apakah ada standar misal minimal maksimalnya berapa gitu Pak, atau mungkin ada untuk air baku juga ada harga range ya minimal maksimalnya yang di standar ya SNI. Kalau standar sepertinya per daerah ada apa namanya peraturannya deh, peraturan terkait harga standar air baku air minum yang didistribusikan kepada masyarakat. Lalu coba saya share beberapa contoh ini aja terkait standar air baku, standar harga air. Oke Pak, terima kasih.
Oke. Jadi misalnya di daerah kayak Jakarta gitu kan, itu kan ada kayak Pamjaya dan lain sebagainya, itu biasanya ada kayak peraturan gubernur terkait penetapan harga standar minimum atau maksimum suatu daerah itu sekian kayak gitu. Mungkin tiap-tiap daerah beda-beda. Kalau misalnya teman-teman kemarin mengambil satu kasus yang kebetulan nggak ada atau belum ada standar atau peraturan pemerintah terkait, mungkin bisa di benchmark sama daerah-daerah di sekitarnya aja. Jadi misalnya di daerah situ atau di daerah lain harga sekian. Oh mungkin kayaknya ya tingkat ekonomi masing-masing daerah kan beda-beda, di Jakarta, di Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya beda-beda. Mungkin itu juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi atau tingkat pembelian ini jasa air bersih dari PDAM atau pengelola air instansi terkait kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah kayak apa istilahnya ini tuh, kayak dagang istilahnya, misalnya kayak dagang gitu sebenarnya untuk apa namanya analisis di ekonomi teknik ini. Jadi kayak misalnya kita invest berapa, butuh modal baliknya berapa kayak gitu, kayak kita bisa memprediksi kira-kira berapa tahun kita bisa mendapatkan capital cost yang dulu kita invest ke perusahaan atau ke ini ya perusahaan yang buat ini mengelola air bersih atau air minum kayak gitu. Saya ingin menjawab pertanyaan Bapak di grup itu Pak yang kemarin nanya ke PDAM sudah pernah atau belum. Mungkin Iya, sedikit itu pernah. tidak nyambung dengan materi hari ini, tapi dulu kita kalau tidak salah pernah ke reservoir di Gemawang, itu di Pogung. Hmm. Itu Ya. ya pernah dijelaskan sedikit, cuman karena waktu itu, jadi karena kita sambil berkeliling dan bapaknya sambil menjelaskan, karena itu tempatnya terbatas, jadi tidak semua mahasiswa mendengarkan apa yang bapaknya sampaikan, jadi kurang efektif waktu itu. Hmm. Ya, ya sebenarnya saya pengen kayak merencanakan kuliah tamu dari perusahaan itu sih kalau misalnya kita emang nggak bisa ke sana kayak gitu. Cuman masih saya agendakan aja. Karena kita masih ada pertemuan ke 9-10 kurang lebih seperti itu. Mungkin salah satu dari situ nanti kita akan ada guest lecture yang udah istilahnya kayak udah di sana berapa tahun bisa menjelaskan keadaan di PDAM seperti apa dan gitu. Terima kasih Pak. Oke. Oke, ada yang lain kira-kira? Oke, jadi kalau nggak ada ini ya, jadi yang tadi masalah contoh-contoh soal yang tadi A per P, A per F seperti itu mungkin kalau misalnya eh, nggak dalam bentuk video, mungkin saya akan share beberapa inilah secondary sources aja yang itu udah ada step-stepnya gimana cara ngerjainnya kayak gitu. Jadi setelah itu lebih gampang nanti cara apa namanya mengerjakan yang tadi harga jasa air bersih. Kan tadi ada beberapa step-step yang harusnya menjadi basic dari teknik kayak gitu. Jadi karena belum pernah dapet, nanti mungkin ada beberapa contoh soal yang bisa membahas masalah itu. Oke, jadi setelah ini, jadi diteruskan aja yang masalah tugas itu. Ini berarti udah ini kebutuhan air. Berarti kebutuhan air. Jadi teman-teman nyari data sekunder terkait jumlah penduduk dan lain sebagainya. Kemudian diproyeksikan kira-kira kebutuhan airnya berapa. Saya kira nggak terlalu susah ya. Habis itu ditetapkan harga air bersihnya. Nanti untuk ini aja buat pekan depan, maksudnya pengumpulannya pekan depan aja. Nanti akan saya berikan brief description buat tugasnya nanti ngapain aja. Kayak gitu. Sekalian nanti akan saya share beberapa contoh soal yang terkait tadi masalah ekonomi teknik.
Jadi kayak gitu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Pak Mandasa, saya mau tanya, Yes. apa namanya, kan kemarin untuk tugasnya kemarin saya tuh ambil studi kasusnya tuh air limbah ya Pak. Tapi Iya. melihat di pembahasannya tuh air baku, boleh nggak Pak kalau misal saya ganti gitu? Jadi untuk perhitungan Hmm, selanjutnya beserta studi kasusnya. iya, nggak masalah. Oh, baik Pak. Terima kasih. Iya. Air limbah itu kan nanti diprosesnya ke menjadi air baku nggak sih? Di Eh, treatmentnya itu. iya Pak, cuman waktu treatmentnya itu nanti ada aerob, anaerob gitu loh Pak. Jadi prosesnya tuh panjang, lebih panjang sih. Tuh. Tapi hasil akhirnya air baku kan? Iya nggak? Nggak sampai air baku Pak, soalnya nanti biar tujuannya tuh biar bisa di drain ke apa namanya? Drain ke dibuang dengan lebih baik kan kalau misal air limbah itu kan dia ada kandungannya lebih kalau misal langsung dibuang ke sungai kan jadi mencemari. Nah, tujuannya tuh biar kalau mau dibuang ke sungai Oh, tidak ini. Tapi ada tujuan lain bisa untuk dimanfaatkan sebagai air baku tapi bukan baku konsumsi level 3. oke. Kembalian air kan berarti tujuannya ya, bukan ke Iya, masyarakat. lebih ke permunian ke Oh perbaikan iya, kualitas aja oke. gitu. Tapi Oke, berarti terlalu kemarin yang ambil studi kasus limbah bisa disesuaikan eh, lagi studi kasusnya buat bisa menetapkan kebutuhan air penduduk sama jumlah penduduk di sana sama nanti harga jasa air bersihnya berapa. Nanti kayak gitu ya. iya Pak, baik. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Oke, nggak ada ya. Berarti mungkin itu aja. Udah absen belum sih? Tadi saya lupa deh. Belum ya? Belum, Mbak. Passwordnya belum. Belum. Passwordnya Kusuma Haji.